Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di acara video Tanya Jawab Iman Kristen atau CIK pada episode ke-17. Di episode 16 kita sudah melihat bagaimana umat agama Jimat sampai sekarang mati-matian mempertahankan hukum turunan dari 10 perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat ditambah hukum tradisional yang merupakan warisan agama Yahudi. Dari mulai mengenakan kerudung kepala bagi wanita, sunat, puasa, sampai ke makanan yang tidak halal, dan banyak lagi, termasuk tata ibadah agama. Secara membuta, mereka dengan fanatik merasa telah menerapkan hukum Taurat, hukum yang diterima Musa, seperti yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Kenyataannya lah, umat Kutim dengan setia mengikuti tradisi agama Yahudi yang menjadi hukum tradisional bangsa Yahudi. Agama dari suatu bangsa yang mereka benci sampai ke tulang sumsum. Di episode ke-16 juga kita melihat bagaimana Kutim dapat menghasilkan sebuah kitab suci al-langit dan mendirikan agama Jimat. Melihat kengototan umat agama Jimat ini dalam melaksanakan hukum tradisional bangsa Yahudi ini, kita dapat melihat kekacauan otak umat ini yang merasa mereka melakukan hukum Taurat, apalagi 10 perintah Allah. Memang kondisi halusinasi seperti ini merupakan warisan dari nabinya. Kutim juga sangat sering merasa telah melakukan sesuatu, tetapi berdasarkan kesaksian banyak orang, termasuk istri-istrinya sendiri, Kutim tidaklah pernah melakukan hal yang dikatakannya tersebut. Karena inilah, maka di episode 17 ini kita memperlihatkan apa dan bagaimana sebenarnya 10 perintah Tuhan itu yang menjadi sumber segala sumber hukum dari seluruh hukum bangsa Israel. Sekaligus umat agama Jimat dapat merenungkan hukum nomor berapa saja dari 10 perintah Tuhan yang dapat dipenuhi oleh Nabi Kutim. Apakah ada satu saja yang bisa dipenuhi oleh Nabi Kutim dari 10 ini? Kalau manusia normal, menurut kesaksian Alkitab dikatakan, bila kita bisa melakukan 9 dan gagal melakukan walau hanya 1, maka kita dikatakan gagal terhadap ke-10-nya. Ini bisa kita lihat di Yakobus 2 ayat 10. Hal yang tidak lumrah terjadi pada Kutim. Jangankan melakukan 1 buah. Ke-10 hukum ini dilanggarnya. Ini yang harus dipahami saudara-saudara umat agama Jimat. Orang Kristen tidak mampu membuat engkau menjadi Kristen. Jadi, tidak ada kristenisasi. Engkau bisa menjadi Kristen hanya karena panggilan Allah. Orang Kristen hanya ingin membongkar kedok iblis yang selalu berada di belakang tabir, yang menyembunyikan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Bila engkau membaca kitab suci al-langit dengan akal budi dan hati nuranimu, maka kebenaran itu akan diungkapkan bagimu. Tidak jauh-jauh, nalarmu sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran itu dari al-langit. Karena di al-langit juga tertulis mengenai identitas Yesus Kristus.
sebagai firman Allah. Roh Allah, satu-satunya manusia tidak berdosa. Kemampuan adikodrati melakukan mujizat, termasuk menghidupkan orang mati. Dia berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dia mati dan bangkit, sampai dia kelak akan datang sebagai hakim di hari kiamat. Suatu kemuliaan yang sangat luar biasa diberikan bila Yesus Kristus hanya manusia biasa. Renungkanlah ini. Itu semua ada di al-langit, kitab sucimu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode lalu juga kita sudah paham bahwa awalnya hukum negara Israel bahkan sampai sekarang ini bersendikan 10 perintah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat secara seksama, sebenarnya bukan hanya Israel yang memiliki sendi hukum dari 10 perintah Tuhan. Hampir semua negara di dunia ini memiliki kemiripan sumber. Perubahan-perubahan terjadi hanya menyesuaikan tradisi yang berbeda di tiap negara. Di episode 17 ini kita melihat sumber seluruh hukum tersebut yang ternyata berdasarkan 10 perintah Tuhan. Dan marilah kita melihat ke 10 perintah Tuhan ini. Kitab suci agama Jimat sering berkoar-koar tentang kembangan atau turunan dari hukum ini. Seperti memakai kerudung kepala, sunat, makanan halal dan tidak halal, tata cara ibadah, dan banyak lainnya. Sampai ke pengaturan bagaimana, bersanggama. Yang paling unik, mayoritas yang diatur adalah yang berkaitan dengan seksualitas, yang justru tidak ada di Alkitab, akan tetapi sangat dominan di al-langit. Apakah ini yang dimaksud Kutim, bahwa al-langit menyempurnakan Alkitab dengan menambah episode seksualitas? Bisa jadi demikian. Mungkin ini dikarenakan umat ini dipersiapkan untuk meraih sorga seksual dari Allahnya sesuai dengan yang dijanjikan Kutim di al-langit. Jadi, orang tidak akan heran melihat khotbah para penceramahnya tidak jauh dari seksualitas. Sebenarnya, dari melihat ini, seharusnya umat agama ini harus sadar. Kok Allah mereka berjanji memberi sorga dengan berperan sebagai germo. Apakah tidak ada sorga yang lebih baik yang bisa diberikan Allah mereka selain pemuasan nafsu seks? Memanglah, latar belakang agama ini bermuasal dari ritual pagan yang banyak tersebar di Jazirah Arab. Bagi saudara-saudaraku umat agama Jimat, marilah kita membacanya dari Alkitab. Karena hukum Taurat ini, saudara cari di seluruh pelosoknya, tidak pernah tertulis di kitab suci al-langit. Mengapa demikian? Ini dikarenakan seluruh perintah Tuhan ini dilanggar oleh Nabi Kutim. Saya sangat berharap Anda semua semakin terbuka cakrawala berpikir Anda dan segera meninggalkan agama Jimat sebelum kebinasaan menimpamu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 18. Dan bisa Anda juga sekalian memeriksa al-langitmu. Kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 18. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga,
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang keempat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara umat agama Jimat yang terkasih, marilah kita melihat apakah ada satu saja dari 10 perintah Tuhan ini yang ditaati oleh Nabi Kutim. Perintah pertama sampai keempat adalah pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan. Pernahkah Anda membayangkan mengapa Kutim seolah-olah ditempatkan iblis menjadi setara dengan Tuhan? Itu sebenarnya bukan skenario iblis. Skenario besar iblis adalah menjauhkan Tuhan semesta alam dari umatnya. Ini semua adalah kesombongan Nabi Kutim sendiri yang ingin disejajarkan dengan Allah. Di sini Kutim merampas cita-cita iblis. Ini akan kita lihat di bagian belakang nanti. Yang jelas di al-langit tertulis dan menjadi pertanyaan yang memusingkan kepala para umat Nabi Kutim. Mengapa ada manusia berdosa menjadi bagian kesaksian kita bila kita bersaksi tentang Tuhan? Uniknya, semua umat Jimat bila ditanya itu tidaklah benar. Tetapi bila disuruh bersaksi pada Tuhan tanpa menyertakan nama Kutim, mereka tidak pernah berani. Sungguh memprihatinkan. Dengan sadar mereka menyekutukan Tuhan dengan makhluk berdosa. Perintah yang kelima adalah bagaimana menghormati orang tua. Ini sulit dituntut dari Kutim untuk melakukannya. Yang jelas setiap orang bertanya, dia hanya menjawab bahwa orang tuanya di neraka. Entah dari mana dia mampu mengatakan hal ini. Dia tidak memiliki otoritas mengenai sorga dan neraka. Hanya Allah yang memiliki otoritas ini. Kita mencoba melihat latar belakang akar pahit dari pernyataannya tersebut. Ini bisa disebabkan karena dia juga tidak tahu sebenarnya siapa ayahnya. Marilah kita melihat sedikit kisah mereka. Ayah dan ibunya menikah dengan cara menipu ayah mertua Kutim dengan membuatnya mabuk. Karena sebenarnya ayah mertua Kutim tidak rela hubungan antara ayah dan ibunya.
Lepas dari sah atau tidaknya perkawinan ayah dan ibu Kutim, yang jelas terjadi pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, 3 hari kemudian, sebagian sumber mengatakan paling lama 3 bulan setelah menikah, ayah Kutim pergi meninggalkan ibunya dan tidak pernah kembali sama sekali dikarenakan telah meninggal. Setelah 4-5 tahun sejak pernikahan, barulah lahir Kutim. Muncul pertanyaan besar. Siapakah ayah Nabi Kutim? Kalangan pakar agama jimat dengan keblinger mengatakan inilah keajaiban Kutim. Ibunya hamil selama 4-5 tahun. Keajaiban yang menjadi tertawaan manusia di seluruh dunia. Mari kita lihat perintah ke-6-10. Hukum ini adalah pengaturan antara sesama manusia. Para umat agama jimat dapat melihat dengan mata kepala sendiri dan membandingkan dengan kelakuan Nabi Kutim. Tampak sangat jelas. Tidak ada satu pun yang bisa diikuti Kutim. Bahkan kegilaan di agama ini, Allahnya mengizinkan berdusta. Bahkan bergelar Allah penipu terbaik. Dan ini sering dibawa sebagai topik oleh penceramah-penceramah agama ini. Boleh berdusta asal boleh berbohong demi Kutim memerintahkan sunat, tetapi dirinya sendiri tidak disunat. Kesuksesan Kutim menjatuhkan sangat banyak manusia ke dalam jurang kegelapan. Menyenangkan hati iblis. Memanglah Allah agama jimat yang selalu berada di belakang tabir ini tidak lain dari iblis sendiri. Tidak heran iblis sangat menyayangi Kutim, karena Kutimlah contoh manusia sempurna yang menentang hukum Taurat. Kutimlah manusia anti hukum Taurat. Secara esensial, tidak ada hukum Taurat yang diterapkannya. Dia tetap menyembah 3 putri-putri Allahnya dari warisan agama pagan. Saudara-saudara umat agama jimat yang terkasih, dengan membaca isi hukum Taurat, Anda semua dapat melihat memanglah hukum Taurat tidak diperkenalkan kepada Anda semua. Karena Anda kelak akan memperbandingkan apakah Nabi Anda sudah menjalankan hukum Taurat atau tidak. Dan bila Anda menganalisisnya secara sederhana, Anda otomatis dapat membuat kesimpulan bahwa sebenarnya Anda lebih sempurna dari Nabi Kutim. Itu yang tidak diinginkan Kutim. Seluruh manusia normal akan mampu menjalankan hukum ke-5 sampai ke-7. Menghormati orang tua, jangan membunuh, dan jangan berzina. Anda bisa melihat apakah Kutim dapat melakukan ini. Jadi sebenarnya segala kata-kata bombastis yang diucapkan Kutim di al-langit bukan hukum Taurat langsung yang berkaitan dengan 10 perintah Tuhan, tetapi merupakan turunan hukum atau perintah Tuhan yang menjadi dasar hukum bagi bangsa Israel yang nanti menjadi cikal bakal berdirinya raja-raja Israel dan tetap dipakai sampai saat ini. Turunan hukum ini terjadi untuk pengaturan yang lebih spesifik mengenai tata ibadah, tata krama pergaulan, tata krama hubungan sesama. Ini untuk menjaga keseimbangan atau harmonisasi dengan sesama, serta untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini dilakukan untuk memilah makanan yang sesuai pada saat itu, di masa pengembaraan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah perjanjian.
Bagi umat agama jimat, jangan membenci bangsa Israel, karena merekalah sebenarnya saudara kembarmu. Saudara-saudara umat agama jimat yang terkasih, kasih sayang iblis kepada Kutim sedemikian besar, sehingga apapun yang dilakukan Kutim selalu didukungnya dengan cepat, dengan menurunkan ayat-ayat di al-langit. Tetapi iblis tidak dapat mentolerir lagi ketika Kutim mensejajarkan diri dengan Allah. Iblis sangat paham niat Kutim ini bisa menghancurkan rencananya. Karena titik ini sangat mudah dicurigai oleh seluruh manusia, yaitu ketika seorang manusia yang penuh dengan dosa menyetarakan diri dengan Tuhan. Rencana iblis sebenarnya hanya ingin merusak nalar dan akal budi manusia. Dengan demikian, semakin banyak manusia menolak Yesus Kristus. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kutim kebablasan, ingin sejajar dengan Allah. Bagi iblis ini suatu kesalahan fatal. Karena dia tahu ini adalah hal yang paling dibenci Allah. Dan iblis juga terjatuh di situ sehingga diusir dari sorga dan terlunta-lunta dari malaikat yang sedemikian gilang gemilang yang bernama Lucifer. Sekarang menjadi raja kegelapan yang bernama iblis. Bahkan sekarang harus bersembunyi dari manusia di balik tabir agar tidak dikenali manusia. Kemarahan iblis sedemikian besar sehingga dia mengutuk Kutim akan mati bagaikan pembuluh aorta, pembuluh nadinya terputus. Sebuah kematian yang sangat menyakitkan. Kutukan iblis terjadi. Kutim mati di pangkuan istri termudanya dengan sangat mengenaskan, penuh kesakitan. Mayatnya dibiarkan selama 3 hari. Mereka berharap dengan membiarkan selama 3 hari, maka Kutim akan bangkit dari kematian. Mereka menginginkan terjadinya peristiwa pada Yesus Kristus akan terjadi juga pada Kutim. Tapi Kutim bukanlah siapa-siapa. Dia hanya manusia yang penuh dengan gelimang dosa. Selama 3 hari tubuhnya dibiarkan membusuk dengan perut membengkak dan keluar cairan hijau. Dan akhirnya dikuburkan. Kutim, nabi Anda, sama seperti Anda, kelak hanya akan menanti saat hari penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk nabi Anda tidak akan ada tahta pengadilan. Karena tahta pengadilan hanya bagi yang setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk dihakimi, tetapi memperoleh keadilan atas segala perbuatan baik di dunia ini. Sekali lagi, bagi Kutim hanya ada tahta penghakiman. Percayalah, tidak ada pesta seks di sorga. Saudara-saudara umat agama jimat yang terkasih, Nabi Kutim berlalu dengan meninggalkan kekelaman yang membutakan umat jimat. Segeralah bertekuk lutut pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah yang membebaskanmu dari semua keinginan jasmani dan merubahmu menjadi manusia rohani dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus membantu roh manusiamu, membersihkan seluruh hatimu, sehingga engkau menjadi manusia yang lahir baru, dengan nurani dan akal budi untuk membersihkan pikiranmu, sehingga matamu akan melihat dunia melalui kacamata kasih dan mata rohani yang bersifat sorgawi, bukan keinginan jasmani yang bersifat duniawi. Hilangkan angan-anganmu bahwa di sorga ada kegiatan prostitusi. Di sorga merupakan tempat persekutuan rohani antara umat Tuhan dengan penciptanya. Semua bermuara pada pemuasan rohania bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bukan pemuasan jasmani yang semu. Amin.
Tuhan memberkati. Marilah kita bersaat teduh sejenak.